Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau besertaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Salam, selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di ibadah KKR pada malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan yang sangat baik dan indah buat kita semuanya untuk kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di tanggal 17 Agustus 2023.
Salam merdeka buat semuanya, merdeka. Puji Tuhan. Malam hari ini dalam tema perayaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema waktu yang tepat. Ya, sekali lagi dengan tema waktu yang tepat. Kita akan bersama-sama melihat dalam firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 yang dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita tentu pernah diperhadapkan kepada satu situasi dalam kehidupan kita, dalam pergumulan hidup kita, dalam perjalanan kehidupan kita diperhadapkan kepada satu waktu di mana kita semua di satu titik tertentu akan mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan di waktu yang tepat dari kehidupan kita, entah itu buat keluarga, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam hal-hal yang bersifat urgen dalam kehidupan kita, yang pada saat tertentu, di kondisi tertentu, dan di waktu yang tepat itu pula, maka kita akan mengambil keputusan. Ya, tentunya keputusan yang sudah kita ambil, keputusan yang nantinya akan kita tetapkan buat perjalanan kita ke depan, tentu sudah kita pertimbangkan, sudah kita pikirkan dengan sebaik mungkin, sehingga kita siap untuk menghadapinya, entah nanti apapun yang akan kita hadapi, entah nanti apapun yang akan kita alami, entah nanti apapun yang akan terjadi, dan kita menjalaninya, dan kita percaya itu semua merupakan sebuah konsekuensi dari hidup kita ketika kita sudah menetapkannya atau memutuskannya bahwa itu adalah waktu yang tepat dan kita siap untuk melakukan dan menjalaninya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di kesempatan pada malam hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk boleh mendengarkan akan firman Tuhan yang dengan tema tadi adalah waktu yang tepat. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 berkata kepada kita, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kita bersyukur Tuhan menolong kita semuanya untuk boleh mengerti tentang kebenaran, dan kebenaran itulah yang nanti akan berbicara kepada kita, menolong kepada kita untuk kita boleh mengetahuinya, sehingga nanti kemudian di setiap langkah dan perjalanan kehidupan kita, maka kita akan selalu terarah dan ditunjukkan oleh Tuhan sebuah kebenaran, dan kita akan melakukannya, dan ketika kita melakukannya maka kita mengetahui bahwa itulah kebenaran, dan kebenaran itulah yang kemudian akan memberikan kepada kita sebuah kemerdekaan, dan kemerdekaan itulah yang kemudian nanti akan kita jalani dengan segala apapun, dengan segala konsekuensinya dari kehidupan kita, dan kita akan melakukannya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat apa yang dicontohkan oleh Alkitab kepada kita tentang sebuah peristiwa di kitab Keluaran, tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita akan melihat dalam kitab Keluaran pada pasal yang ke-12. Kitab Keluaran pasal yang ke-12, kita akan lihat di sana kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 mulai. Ya. Kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-5, demikian dikatakan dalam firman Tuhan, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas,
pada rumah-rumah di mana orang memakannya. 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. 10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi kamu. 12. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang hadir di ibadah KKR pada malam hari ini adalah suatu peristiwa di mana tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir setelah mereka diperbudak di tanah Mesir itu selama kurang lebih 400 tahun. Kita bisa bayangkan saudara ya, setahun saja kita mungkin sudah bergelimpangan, apalagi ini 400 tahun. Sebuah masa yang panjang, sebuah waktu yang sangat panjang dan terjadi, dan itu menimpa kepada bangsa Israel pilihan Tuhan. Dan kita lihat memang Musa sudah berkali-kali memohon kepada Raja Fir'aun pada waktu itu yang tidak mengenal Yusuf dan generasinya, kemudian memohon supaya bangsa Israel itu diberikan izin untuk beribadah kepada Tuhan Allahnya di padang gurun. Dan kemudian Raja Fir'aun mengiyakan, tetapi selalu mengulur waktu. Kemudian diberikanlah 10 tulah yang datang dari Tuhan dan menimpa kepada bangsa Mesir. Dan kita tahu isi tulah-tulah itu, dan pada akhirnya di tulah yang ke-10, tulah pertama sampai 9 itu rupanya masih mentah, dan Fir'aun tidak mau mengiyakan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan pada tulah yang ke-10 inilah benar-benar Tuhan akan melakukannya dan menimpa kepada bangsa Mesir pada waktu itu. Apa isi tulahnya? Di mana tadi kita dilihat dalam firman Tuhan di ayat yang ke-5 tadi dikatakan di sana bahwa bangsa Israel harus mengambil domba atau kambing yang tidak bercela dan tidak bercacat. Kemudian di ayat yang ke-6, kemudian mereka harus menyembelihnya, kemudian darahnya harus dioleskan di kedua tiang pintu di rumahnya itu, kemudian di ambang pintu. Dan disitulah kemudian mereka juga diberikan peringatan untuk memakan daging itu, dan tidak boleh direbus tapi harus dipanggang sampai semuanya saudara. Kemudian mereka makan dagingnya dengan roti dan juga dengan sayur pahit. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-9, kemudian mereka makannya dengan cara buru-buru, kemudian ikat pinggang diikat dengan kuat-kuat. Dan itu merupakan sebuah persiapan yang akan dikerjakan dan dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel, supaya kalau waktu itu atau malam itu kemudian Tuhan datang dan menimpahkan tulah yang ke-10 ini kepada bangsa Mesir, maka kemudian Tuhan melihat ada sebuah tanda yang sudah Tuhan utus dan Tuhan ingin lakukan bangsa Israel untuk mengolesi kedua pintu rumahnya, yaitu dengan darah, kemudian ambang pintu juga dengan darah. Dan kita melihat di sana saudara, malam itu mereka tidak boleh santai dalam hidupnya, dan mereka harus mereka siaga karena sewaktu-waktu Tuhan datang pada malam itu, kemudian melihat rumah-rumah itu mana yang ada darahnya, dan itu kemudian akan dilaluinya. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-12, pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir Tuhan akan menjatuhkan hukuman.
itulah tulah yang ke-10 yang akan ditulahkan Tuhan, ditimpakan Tuhan, dijatuhkan Tuhan kepada bangsa Mesir, karena bangsa Mesir pada waktu itu dengan rajanya Fir'aun dan semua pegawai dan stafnya, mereka selalu mengulur waktu untuk mengiyakan bagi bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Dan segala syarat sudah diikuti oleh bangsa Israel, dan kita melihat, saudara, mari coba kita lihat di pasal yang sama, pasal yang ke-12, kita akan melihat di ayat yang ke-29 ya. Keluaran 12 ayat yang ke-29. Kita lihat di sana, Keluaran 12 ayat yang ke-29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. 30. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengarlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. 32. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat untukku atau berkat bagiku. 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dan dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Dengan ayat 34, lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Wah, luar biasa Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ini adalah merupakan sebuah waktu yang tepat bagi bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, karena mereka sudah lama diperbudak di negara Mesir. Mereka begitu menderita, kemudian mereka ingin sekali berbebas dari masa perbudakan pada waktu itu. Dan karena itu mereka terus berteriak kepada Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa Tuhan itu Allah yang penuh dengan berkat, Tuhan itu Allah yang penuh dengan maha pengasih, Tuhan itu adalah Allah yang selalu murah hati kepada bangsa pilihannya Israel pada waktu itu. Sekalipun kita tahu orang Israel ini adalah bangsa yang keras tengkuk, yang kadang sudah diingatkan untuk terus beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka pun juga tidak mau berubah dari kehidupannya untuk selalu ingat kepada Tuhan. Dan di Alkitab yang kita baca pada hari ini, di ibadah KKR ini, kita melihat Tuhan sudah memberikan peringatan tulah pertama sampai 9, dan Raja Fir'aun tetap keras hati, ya keras kepala, tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Dan tulah yang ke-10 inilah merupakan tulah yang terakhir yang ditujukan Tuhan kepada bangsa Mesir dengan berbagai syarat yang Tuhan ingin supaya orang Israel kerjakan, dan diantaranya adalah dengan domba, dengan kambing tadi, saudara, yang tidak bercela, mereka harus menyembelihnya, kemudian darahnya dioleskan di tiang pintu dan di ambang pintu, kemudian dagingnya dibakar, tidak boleh direbus. Demikian juga mereka harus makan dengan roti tak beragi serta dengan sayur pahit. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga harus bersiap sendiri, mengikat pinggangnya, saudara. Kemudian makannya pun juga tidak boleh santai-santai, tapi mereka makannya dengan berburu-buru. Dan itu memberikan tanda sehingga kemudian orang Israel mempersiapkan diri mereka. Dan kita melihat tadi di Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, di mana pada malam itu Tuhan kemudian berkeliling, ya, di ayat yang ke-39. Lalu pada malam itu kita melihat di sana, saudara, beberapa firman Tuhan dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, dan ayat yang ke-28
maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun dan yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Wah, luar biasa yang dikerjakan Tuhan untuk mengakhiri masa perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir dengan jalan dibunuhnya anak-anak sulung yang rumahnya tidak ada tanda darah. Dan bisa jadi juga bahwa ketika orang Israel diberikan peringatan itu, mungkin kalau mereka tidak dengar-dengaran dan rumahnya juga tidak ada tanda darah, pasti anak sulungnya juga akan dibunuh. Tapi kita melihat Tuhan memberikan peringatan yang jelas kepada bangsa Israel supaya melakukan sesuatu yang tepat untuk pekerjaan itu, dan kemudian mereka mengoleskan darah di kedua tiang pintu dan ambang pintu. Dan ayat 29 berkata, dan pada malam itu Tuhan turun dan Tuhan bekerja, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Ya, anak sulung, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Dan saudara, kita tahu, kita bisa merasakan hal itu ketika pada malam itu terjadi banjir tangis yang luar biasa di tanah Mesir, di bangsa Mesir. Dan ayat 30, kemudian Fir'aun bangun pada malam itu, saudara, kemudian memanggil Musa dan Harun, ya, ayat yang ke-31, kemudian mereka disuruh keluar dari tengah-tengah bangsa Mesir, kemudian baik mereka, orang Israel, kemudian mereka disuruh untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita melihat ada satu kata, ada satu kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun kepada Musa dan Harun pada waktu itu, ketika mereka disuruh pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-32 berkata di sana, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Saudara, di dalam ketakutan bangsa Mesir, Raja Fir'aun yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut kepada Tuhan, namun di saat itulah dia masih tetap ingin mendapatkan berkat, ya, mungkin berkat pengampunan supaya masalah itu segera berhenti, masalah kematian anak sulung di tanah Mesir segera berhenti, dan permintaan daripada Raja Fir'aun supaya dia juga mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang pemurah, Tuhan yang pasti menolong dan memberikan berkatnya kepada Raja Mesir yang penuh dengan ketakutan pada masa itu. Terlebih kepada bangsa Israel juga melihat peristiwa itu dengan luar biasa, mereka pun juga akan semakin takut kepada Tuhan, dan itulah merupakan waktu yang tepat di mana kemudian bangsa Israel mengalami kemerdekaan di dalam hidupnya dari perbudakan yang selama kurang lebih 400 tahun di tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bertepatan pada hari ini adalah kita semua memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, dan kita melihat betapa banyak waktu, tenaga, dan yang begitu banyak yang diperjuangkan oleh bangsa kita Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan yang selama itu pula, selama jangka waktu yang panjang itu pula terus berjuang untuk memperoleh kemerdekaan yang diidam-idamkan selama ini. Kita kenal negara kita, Indonesia adalah negara yang gemaripah loh jinawi, subur makmur kerto raharjo. Artinya bangsa kita ini adalah bangsa yang banyak aneka ragam suku, kebudayaan, budaya, saudara sekalian, dan juga di dalamnya ada banyak rempah-rempah, ya, dan lain sebagainya, hasil bumi yang luar biasa. Dan kita melihat di masa penjajahan itu semua tidak bisa dinikmati dengan begitu baik. Dan inilah waktu yang tepat ketika tanggal 17 Agustus 1945 kemudian Insinyur Soekarno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, dan dari situlah awalnya bagaimana merupakan waktu yang tepat yang sudah diidam-idamkan oleh bangsa kita untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, saudara, Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa sih merdeka itu atau kemerdekaan itu, ya.
Saudara sekalian, kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi dari pihak asing atau pihak luar. Jadi kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia ini adalah kemerdekaan yang sangat dirindukan karena kita ingin bisa memerintah bangsa kita sendiri, mengaturnya, kemudian mengembangkan daripada negara ini untuk mencapai negara yang adil dan makmur dan lain sebagainya yang diidam-idamkan dan diangankan oleh bangsa kita Republik Indonesia. Jadi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang diperoleh suatu bangsa atau negara yang ingin mengatur negaranya sendiri tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak asing atau pihak luar yang kemudian akan mengganggu stabilitas atau ketentraman ataupun kedamaian dari negara tersebut termasuk kita Indonesia. Karena itu penting sekali dan pada 17 Agustus kita melihat bagaimana pemimpin kita kemudian memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita percaya kalau dari kitab Keluaran tadi kita melihat bagaimana waktu yang tepat sudah Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, sehingga waktu yang tepat itulah kemudian Tuhan menghukum daripada bangsa Mesir dengan memberikan tulah dan pada akhirnya seluruh anak sulungnya ya tak terkecuali dan itu kemudian mati semuanya. Dan disitulah kita melihat campur tangan Tuhan yang kemudian membuat bangsa Mesir dengan rajanya Fir'aun kemudian mulai bertobat, mulai rendah hati, mulai kemudian rendah diri dan akhirnya segera memanggil Musa dan Harun untuk segera keluar daripada bangsa Mesir pada waktu itu juga. Dan terlebih satu hal yang sangat indah di mana tadi dikatakan dalam firman Tuhan, bangsa Mesir dengan rajanya Fir'aun dalam ketakutan yang luar biasa itu, namun masih tetap ingin untuk mendapatkan berkat pertolongan, berkat pengampunan, berkat yang dari Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan permintaannya adalah mohonkanlah berkat juga untukku, sehingga kemudian kita percaya Tuhan pun juga tidak akan tinggal diam dan Tuhan pasti akan memberikan berkatnya kepada bangsa Israel dari Raja Fir'aun pada waktu itu. Sehingga dengan waktu yang tepat ini, dengan masa kemerdekaan ini yang segera dimiliki oleh bangsa Israel, kemudian mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Dan ada satu hal lagi yang indah saudara, apa itu? Di mana pada hari itu mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa saudara. Apa yang dikatakan oleh Alkitab saudara, di sana dikatakan mereka kemudian mendapatkan harta benda yang banyak dan mereka memintanya dengan cuma-cuma dari bangsa Mesir dan mereka mendapatkannya, dan itu kemudian dipergunakan mereka untuk berjalan di padang gurun saudara dalam masa masa perantauan. Dan kemudian kita melihat bangsa Israel mendapatkan kemerdekaan yang luar biasa daripada Tuhan. Tentu kita semua dari kehidupan kita tentu tidak ingin juga kita selalu diperhamba atau mengalami tekanan dalam kehidupan kita, baik masalah, problema, apapun yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Dan pada waktu yang tepat itu pula yang juga seringkali menjadi kerinduan buat kita semua, sehingga kita kemudian akan mendapatkan kemerdekaan yang kita idam-idamkan dari Tuhan untuk terjadi kepada kita semuanya. Saudara, itu sebabnya pada malam hari ini di ibadah KKR kita, biar kiranya saya dan saudara akan terus selalu ingat kepada Tuhan yang memberikan waktu yang tepat kepada kita, sehingga kita terus mengalami kemerdekaan daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika bangsa kita Republik Indonesia mendapatkan kemerdekaan yang luar biasa dari Tuhan, dan dari situlah kemudian merupakan sebuah awal bangsa kita kemudian mulai mengatur negara Indonesia, sehingga perlahan demi perlahan, selangkah demi selangkah, maka negara kita
boleh sekarang ini maju sedemikian pesat, dan kita mengenalnya, kita melihatnya di era kita sekarang ini di tahun 2023, dan mungkin untuk beberapa tahun ke depan kita akan terus melihat bagaimana Indonesia akan mengalami perkembangan yang luar biasa, baik dalam segala pekerjaan. Walaupun kita pernah menghadapi masa pandemi yang begitu sulit dalam hidup kita, tapi sekarang ini masa itu adalah masa yang landai, di mana kita sudah mulai mengalami kebebasan dan kita bisa mendapatkan kemerdekaan, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, dan kemudian sekarang kita ini mulai merintiskan diri kita untuk bisa mendapatkan sesuatu, untuk bisa terjadi kepada kita semuanya. Dan itu sebabnya inilah merupakan waktu yang tepat dari kehidupan kita, sehingga saya dan saudara akan terus selalu berada dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab itu kemerdekaan yang adalah masa kebebasan yang terjadi kepada kita semuanya tanpa ada campur tangannya orang luar atau intervensi dari orang luar, yang akan terus selalu menolong kepada kita semuanya. Pendapat bisa kita dengarkan, kemudian nasihat bisa kita dengarkan, namun itu sebabnya kita harus punya satu pendirian yang kuat dari kehidupan kita, sehingga ketika kita melangkah dengan campur tangan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, maka saya dan saudara akan terus selalu mendapatkan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika tadi bangsa Israel sudah mendapatkan kemerdekaan dari Tuhan, kemudian dari situlah maka mereka dituntun oleh Musa untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun mereka harus menjalani perjalanan selama kurang lebih 40 tahun mengembara di padang gurun, saudara, untuk menuju ke sebuah tempat yang bernama Tanah Kanaan. Kita tahu Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel, sebuah tanah yang subur, sebuah tanah yang luar biasa keadaannya, yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, dan itu semua diberikan kepada bangsa Israel. Namun di perjalanan bangsa Israel, kita melihat di Alkitab mereka tetap saja punya pendirian yang kuat seperti pada waktu mereka di Mesir. Ketika mereka menghadapi persoalan, mereka tidak bersyukur. Ketika menghadapi persoalan, mereka tidak ingat kepada Tuhan. Ketika menghadapi persoalan, mereka tidak kemudian selalu ingat kepada Tuhan, bagaimana Tuhan sudah berbuat baik kepada mereka, dan mereka selalu mengeluh, dan kita melihat di Alkitab bahwa banyak kemudian bangsa Israel yang akhirnya mereka mati di padang gurun karena tidak takut kepada Tuhan, tidak takut kepada hambanya Musa dan Harun yang diutus oleh Allah untuk membawa mereka, untuk mengantar mereka masuk ke tanah perjanjian. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan di waktu yang tepat, di mana saya dan saudara sudah mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Karena itu janganlah kemerdekaan itu kita sia-siakan dari kehidupan kita atau kita biarkan begitu saja, tetapi mari kita isi kemerdekaan itu adalah untuk sesuatu yang lebih baik dari kehidupan kita, untuk lingkungan kita di mana kita tinggal, untuk keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita. Dan kita percaya kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu mari kita untuk tidak selalu mengeluh dari kehidupan kita, untuk tidak selalu bersungut-sungut dari kehidupan kita. Mari kita terus ingat kepada Tuhan yang menolong kepada kita semuanya. Ketika saya ada masalah, ketika saudara ada masalah, ketika kita semua ada beban dan persoalan dalam kehidupan kita, mari kita terus selalu ingat kepada Tuhan yang terus selalu memberikan kemerdekaan, memberikan wawasannya, memberikan jalan keluarnya kepada kita, dan kita percaya di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal yang ke-8, kita melihat di sana. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan, "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saya percaya, kita semua percaya,
yang melihat tayangan daripada ibadah KKR malam hari ini, Alkitab mengatakan kepada kita, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, memerdekakan saya, memerdekakan kepada saudara, memerdekakan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan di ibadah KKR malam hari ini, kita akan mengalami benar-benar masa merdeka dari kehidupan kita. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kita percaya kita semua sudah merasakan kemerdekaan dari Tuhan. Ketika kita hidup dalam masa-masa di mana kita pernah mengalami jatuh dalam dosa, masa-masa pergumulan dari kehidupan kita, masa-masa sulit dalam kehidupan kita percaya itu semua akan ditolong oleh Tuhan untuk terjadi kepada kita. Karena itu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, memberikan kasih-Nya yang luar biasa besar kepada kita, sehingga saya dan saudara sekarang ini mendapatkan kemerdekaan dari Tuhan. Nah, kemerdekaan itulah yang kemudian terjadi kepada kita, dan sekarang saya dan saudara semuanya, Bapak Ibu, kita sekarang ini adalah orang-orang yang benar-benar merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari masalah, merdeka dari apapun juga. Sebab itu mari kita untuk tidak mencemplungkan kembali diri kita kepada berbagai hal yang tadi sudah saya sampaikan kepada kita semuanya. Dan mari kita untuk terus selalu ingat kepada Tuhan. Tuhan penolong buat kita semuanya. Tuhan yang memberkati kita semuanya. Tuhan yang selalu bergerak untuk terus selalu membuat diri kita bebas dari berbagai hal yang terjadi kepada kita, dan marilah kita terus ingat kepada Tuhan, karena Tuhanlah Tuhan yang terus akan memberikan kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, untuk menutup daripada firman Tuhan malam hari ini, mari kita lihat dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Ya, kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 yang dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, Roma 6 ayat yang ke-18. Ya. Roma 6 ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata kepada kita bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sekarang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari berbagai hal dosa, hal-hal yang lain yang terus selalu mengekang kepada kehidupan kita. Kita sudah dimerdekakan dari Tuhan karena Tuhan sudah datang kepada kita, menolong kepada kita semuanya. Sebab itu kamu telah dimerdekakan dari dosa dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Bukan menjadi hamba perbudakan kembali, tapi menjadi hamba kebenaran. Tuhan baik, luar biasa. Dengan kasih karunia-Nya, Tuhan baik buat kita semuanya dengan anugerah-Nya, memberikan kepada kita supaya kita yang sudah dimerdekakan ini akan menjadi hamba kebenaran. Untuk apa hamba kebenaran? Tentu nanti kita akan melakukan hal-hal yang ada kebenaran di dalamnya, dan kita akan dituntun, kita akan terus selalu dibawa Tuhan kepada kebenaran, dan kita akan mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Kemudian kita boleh berkarya dalam hidup kita, kemudian kita boleh melakukan sesuatu hal yang positif dalam kehidupan kita, dan tentunya itu akan mendukung dan kemudian itu akan membawa kita kepada jalan yang akan membawa kita kepada kesuksesan dan keberhasilan buat kita semuanya. Pada malam hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita mau ambil waktu yang tepat dari kehidupan kita untuk memutuskannya. Saudara, kemana kita akan melangkah untuk tujuan ke depan kita? Marilah kita melangkah dengan yang tepat, dengan arahan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati dan menolong kepada kita semuanya.
Waktu yang tepat yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah waktu yang sangat luar biasa. Dan marilah kita terus selalu ingat kepada Tuhan, karena kita percaya, Alkitab berkata kepada kita bahwa sekarang saya dan saudara sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Marilah kita untuk belajar melangkah menjadi hamba kebenaran yang akan terus selalu berjalan di dalam kebenaran, karena Tuhan yang bekerja dan menolong serta memberkati kepada kita semuanya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan menolong dan memberkati kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Biar firman-Mu akan menolong dan memberkati kami semua, sehingga kami akan terus selalu berada dalam pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami tahu dan percaya waktu ini adalah waktu yang tepat. Hari ini adalah hari yang tepat buat kami, di mana kami boleh juga memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, sebuah kurun waktu yang panjang bangsa kami akhirnya memperoleh kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia. Tuhan, kami sebagai warga Indonesia, biar kiranya kami juga akan terus berjalan di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu, dan waktu ini adalah waktu yang tepat kami boleh mengambil keputusan, dan firman-Mu itulah adalah firman yang sudah memerdekakan kamu, dan firman itu adalah waktu yang tepat yang sudah memerdekakan kehidupan kita, dan itu sebabnya ajar kami, tuntun kami Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran, dan kami boleh menjadi hamba kebenaran dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini di ibadah KKR. Bangunkan pikiran kami, bangunkan hati kami, bangunkan hidup kami Tuhan, untuk terus selalu ingat kepada Tuhan yang menolong, menguatkan, dan membangun hidup kami untuk kami terus selalu melangkah di dalam kebenaran. Terima kasih buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan biar hidup kami terus selalu akan ingat kepada Tuhan yang selalu menuntun dan membimbing serta menguatkan kepada kami semua. Terima kasih buat firman-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kepada kita semuanya. Salam sukses buat semuanya, dan Tuhan memberkati. Salam merdeka.